Yahudi yang mendirikan agama Syiah. Tujuannya apa? Untuk membatalkan syariat agama Islam. Maka terus menerus mereka mencela sahabat sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anda perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang yang paling baik hatinya dari semua manusia. Saya ulangi lagi, bahwa para sahabat hatinya mereka adalah hati yang paling baik dari semua manusia di muka bumi ini. Dan Allah tahu tentang hati mereka, maka Allah redha kepada mereka seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih di ayat 18. Allah tahu tentang hati mereka. Mereka menangis dan takut. Menangis dan rasa takut hati ketika mendengar peringatan dan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Ada dua sifat kaum mukminin yang dipuji. Kita melihat di halaman 18, halaman 19. Menangis dan rasa takut hati ketika mendengar peringatan dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW adalah dua sifat kaum mukminin yang dipuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar, takut hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Jadi menangisnya mereka karena takut kepada Allah. Perhatikan, menangis, yang orang menangis itu karena takut kepada Allah, itu mata itu akan terhindar dari api neraka. Di halaman 18, halaman 19 Anda melihat Nabi bersabda SAW, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang bergadang untuk berjaga di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang terbaik dan baik hati mereka. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, antum lihat di halaman 20, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menemani Nabinya SAW, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah athar-athar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmu Fadli. Di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang pertama, bahwa para sahabat orang yang paling baik hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Maksudnya paling sedikit bebannya, kalau ditanya masalah agama dia nggak tahu, dijawab apa? La adri atau Allahu a'lam. Nggak maksakan untuk jawab. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mereka sedikit bebannya. Mereka ini nggak takalluf dalam hidup ini. Artinya mereka hidup apa adanya. Mereka qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak memaksakan diri. Kan banyak kaum muslim yang memaksakan diri.
nggak punya utang terus maksakan diri, sehingga apa? Berat buat dia hidupnya. Kalau sahabat tidak, dia sedikit bebannya. Kalau ada mereka beli, nggak ada ya udah apa adanya hidup ini. Rezeki pasti dikasih sama Allah. Sedikit bebannya mereka. Yang keempat, mereka lurus petunjuknya. Wa aqum hadiyan. Artinya mereka tuh lurus karena mereka dapat bimbingan wahyu. Artinya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat, dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka murid-muridnya Rasulullah, lurus petunjuknya. Yang kelima, keadaan mereka baik, kehidupan mereka baik, baik ketika mereka sendiri, ketika berjamaah, ketika di rumah, ketika safar, di mana mereka baik keadaan mereka itu. Maka Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Kita wajib untuk mengaku sama mereka, mengikuti jejak mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Kemudian tidak boleh kita mencela para sahabat, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 23, la tasubu ashabi fawaladi nafsi biyadi law anna alukum anfaqa mithla uhudin dhaba ma adraka mudadim wala nasifa. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sungguh jika seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun mereka berinfak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Jadi kalau kita infak ini sekarang ini sebesar gunung Uhud berupa emas, para sahabat infak berupa makanan 2 telapak tangan. Derajat yang paling tinggi para sahabat. Karena apa? Karena keikhlasan mereka, karena imannya mereka. Kita sebesar gunung Uhud berupa emas, itu berapa puluh ribu ton, itu mungkin lebih daripada itu infak berupa emas. Sahabat infak makanan, lebih tinggi derajatnya para sahabat. Maka kata Nabi belum bisa mencapai derajat mereka. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, dijelaskan hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kita nggak boleh mencaci maki sahabat. Maka ini ancaman kepada orang-orang Syiah yang mereka mencaci maki para sahabat. Dikatakan oleh Imam Abu Zur Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, dia mengatakan, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia zindik. Karena menurut akidah kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itu adalah hak, hanya para sahabat yang menyampaikan Al-Quran ini kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita, para sahabat, agar dapat membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindik. Artinya para sahabat itu orang-orang munafik. Astagfirullahaladzim. Artinya orang-orang Syiah yang mencaci maki sahabat, mereka adalah orang-orang munafik, mereka orang zindik. Saya ulangi lagi, afwan tadi saya keliru, bahwa orang-orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang mencaci maki para sahabat adalah orang-orang munafik. Karena nggak mungkin yang namanya orang Islam mencaci maki sahabat, nggak mungkin. Karena kita menerima Quran dan Sunnah melalui perantaraan siapa? Sahabat Nabi. Sampainya Quran dan Sunnah kepada kita perantaraan sahabat. Kalau sahabat dicela, dicaci, dimaki, batal syariat ini. Dan itu yang dikehendaki oleh orang-orang Syiah. Kenapa mereka mencaci maki sahabat? Karena untuk membatalkan Quran, membatalkan Sunnah. Dan pendiri agama Syiah adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Yahudi yang mendirikan agama Syiah. Tujuannya apa? Untuk membatalkan syariat agama Islam. Maka terus menerus mereka mencela sahabat sampai hari ini. Jadi Syiah itu hati-hati, berbahaya Syiah ini. Khawarij dan Syiah, 2 firqah yang sesat, yang selalu mencaci, memaki para sahabat. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Hati-hati kepada mereka yang banyak menumpahkan darah di muka bumi. Dari zaman sahabat sampai hari ini adalah orang Syiah dan Khawarij. Dua-duanya sesat. Maka kita wajib berhati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.